Gimana caranya bikin campaign untuk testing 3 konten iklan, dan tentunya strateginya agar memungkinkan kalian itu bisa lebih cuan, bisa lebih profit. Tentunya secara teknis ini sudah diupdate khusus untuk tahun 2023 ini, bahkan nanti untuk 2024 nantinya ya, karena 2024 tinggal beberapa hari aja. Oke, itu yang akan kita bahas di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. Let's go, kita mulai. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun series bersama dengan Fusi, konsultan Facebook Instagram Ads. Buat kalian yang baru pertama kali lihat muka aku, baru lihat channel ini, silakan bisa ikutin dulu dari episode awal di series ini. Ya, ini linknya ada di bawah. Dan buat kalian yang sudah menjalankan iklan conversion baik yang sales ataupun lead dan membutuhkan konsultasi untuk ngobrak-ngabrik dashboardnya, maksudnya dianalisa kayak gitu. Mungkin landing page-nya, website-nya, mungkin konten iklannya juga, teman-teman bisa daftar konsultasi ya. Linknya di bawah. Ingat, tidak untuk newbie dan tidak ada garansi cuan, karena ini konsultasi. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya guys. Di dalam contoh pembuatan campaign kali ini, yang untuk testing 3 konten iklan, kita akan menggunakan bagan atau framework yang selebihnya seperti ini. Bisa kalian lihat ya guys ya, ini aku lihat dari belakang. Jadi kita akan bikin cukup 1 campaign saja dengan 3 adset, yang mana masing-masing adsetnya itu ada 1 konten iklan. Supaya apa? Supaya nantinya kalian itu bisa nge-kill ya konten iklan yang enggak. Oke. Itu bagannya bisa di screenshot dan bisa kalian gunakan. Disclaimer juga guys, jadi ini pembuatan campaign-nya aku menggunakan campaign atau akun dummy ya. Jadi nanti kalau di sana di situ ada settingan yang agak absurd, itu hiraukan aja ya. Fokus ke intinya aja. Silakan langsung aja kalian itu create campaign baru untuk kebutuhan contoh kali ini ya. Dan di sini kita akan mulai dulu dengan pemilihan objektif ya. Ya, walaupun sebagian dari kamu udah ngerti, mungkin di sana ada yang belum tahu ya guys ya. Jadi di sini teman-teman bisa cek ya, bukan cek ya. Kalian lihat ada beberapa objektif. Nah, kali ini aku akan menggunakan sales. Tetapi ingat, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau memang bisnis kalian, produknya bisa langsung dicek di dalam website kalian, gunakanlah sales. Tapi kalau produk kalian memang harus melalui lead, maksudnya kalian harus mendapatkan lead dulu, mereka harus di-chat dan sebagainya gitu ya, kayak agen properti, pokoknya yang mirip-mirip kayak gitu, itu menggunakan lead ya. Jadi kalau fashion, makanan dan sebagainya kayak gitu, produk-produk kayak gitu, pakai sales aja. Oke, kali ini contohnya aku akan menggunakan sales. Oke nih, ini kita udah mulai masuk di pembuatan campaign-nya. Ini kalian pilih aja yang manual sales campaign. Terkait advantage plus shopping campaign, kalau kalian penasaran, ini gunanya untuk apa sih? Apakah jebakan? Silakan lihat di video sebelum ini, sudah aku jelaskan. Oke, langsung masuk ke manual sales campaign, lalu continue. Di bagian campaign, silakan dikasih nama. Ya, kasih namanya bebas. Bisa kalian menggunakan seperti ini. Karena ini conversion, CV, lalu tanggalnya, katakanlah sekarang tanggal 11 Desember. Lalu produknya apa? Misal produk A. Misal seperti itu ya. Kok produk? Produk kok produk. Nah, yes. Misal seperti ini itu juga bisa. Dan aku menyarankan satu campaign itu 1 produk. Lalu yang berikutnya adalah kalau memang campaign kalian itu bisa dikategorikan di sini nawarin kartu kredit, employment, hosting dan sebagainya, ya itu kalian bisa pilih ya. Tapi kalau nggak dikategorikan di sini, ini skip aja lah. Ini
biarkan sama. Lah, terus ini ya, use a catalog. Catalog ini kali ini tidak akan kita gunakan, jadi ini kita matikan saja. Lalu guys, ini A/B test hiraukan. Advantage campaign budget ini off juga. Ya, ini strategi yang penting untuk di kali ini. Kita ini tidak menggunakan itu, tapi menggunakan budget di dalam ad set. Oke, lanjut. Oke, sip, kita sudah masuk ke bagian ad set. Ini nanti dikasih nama. Nah, ini karena kita mau fokusnya di testing konten iklan, jadi di bagian sini enggak terlalu kita ributkan dulu. Ya, coba kita turun ke bawah dulu. Ini benar ke website. Lalu performance goal-nya, maximize number of conversion. Pixelnya nanti tempat kalian silakan dipilih ya. Nah, ini sekedar contoh aja, ini pixel yang pernah aku buat beberapa tahun yang lalu. Lalu conversion event-nya silakan dipilih sesuai dengan goal-nya yang sudah di setup di website kalian. Kalau aku pilihnya purchase misal, dan pastikan di sini udah hijau ya. Kalau pixel kalian udah waras, harusnya nggak muncul seperti ini. Oke, ini hiraukan dulu untuk sekarang. Oke, lanjut turun ke bawah. Nah, di sini aku memang menggunakan dolar, ya. Tapi kalian nanti pastikan menggunakan rupiah, karena kalian di Indonesia. Untuk budgetnya nanti kalian 100.000 per hari, yang jelas bukan dolar seperti ini, karena ini dulu akunnya dolar dan nggak bisa diganti, ya. 100.000 per hari. Lalu ini dibiarikin aja. Nah, terus guys, di sini audiens ya tentu ya di Indonesia. Lalu untuk di sini, ini untuk Advantage Plus audiensnya, ini kalian hiraukan dulu. Kalian switch to original audience option dulu. Setelah kalian klik, nah nanti dia akan muncul settingan audiens seperti dulu. Silakan di setup ya untuk umurnya berapa, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, gendernya juga. Lalu untuk kebutuhan testing kali ini, kalian mau menggunakan interest ataupun tidak, itu terserah kalian, bebas ya. Yang jelas nanti kalau kalian misal menggunakan interest, pastikan antara ad set 1 dengan ad set 2 dan 3 itu menggunakan interest yang sama. Kali ini aku contohnya tidak menggunakan interest. Apakah itu bisa? Bisa. Banyak klien aku yang konsultasi sudah bisa. Walaupun nggak pakai interest tetap bisa. Karena apa? Ya intinya di produk dan konten iklannya. Intinya di luar dashboard. Oke, kita lanjut ke bagian placement. Nah ini kalau teman-teman memang sudah memiliki data ataupun asumsi yang kuat bahwa produk kalian itu nggak cocok di Facebook misal, cocoknya cuma di Instagram. Yes, kalian bisa menggunakan manual placement misal ya. Lalu kalian bisa katakanlah pilih di Facebook doang. Bisa pilih di Facebook doang seperti ini juga bisa. Nah untuk contoh kali ini aku mensamaratakan kalian semua katakanlah belum punya data. Jadi advantage placement aja. Oke, setelah ini semua udah clear kayak gini, ad setnya kasih nama dulu. Misal di sini adalah iklan A. Lalu karena ini semua ad setnya sama, audiensnya kosong, umurnya sama semua, jadi aku nggak perlu menuliskan detail ad setnya di situ. Oke, kita akan next masuk ke bagian konten iklan. Yes, di bagian konten iklan ini silahkan kalian kasih nama iklan kalian. Ya katakanlah ini iklan A, misal. Oke, lalu silakan pilih Facebook page sama Instagram akunnya. Tentu kalau bagian awal, kalian harus create ad atau bikin konten iklan dulu, manual upload, single image atau video. Turn sebentar ya, create ad. Nah, di sini ya, ad kreatif, silakan kalian ini masukkan konten iklan yang sudah kalian siapkan. Nah, di bagian konten iklan ini, coba kita break dulu dari screen, kalian lihat muka aku ya. Ini bagian yang sangat crucial sekali. Nanti, aku sangat menyarankan kan ini bikinnya 3 ya. 3 itu sangat disarankan. Bukan cuma sekedar videonya 1 terus beda copywriting. Itu efeknya kurang. Aku sangat menyarankan teman-teman bikinlah misal 3 video. Itu benar-benar angle yang berbeda. Atau sudut pandang yang berbeda. Katakan kalian mempunyai, ya katakanlah produknya adalah tablet ini ya. Yang ada di depan mata aku. Angle yang pertama kalian bisa menggunakan
Misal yaitu adalah untuk konsumsi media, misal YouTube-an dan sebagainya. Itu angle yang pertama. Angle yang kedua adalah kalian bisa menggunakan misal untuk menunjang menunjang produktivitas. Angel banget ngomongnya guys. Produktivitas seorang konten kreator. Untuk apa? Misal dengan adanya pen ini, itu bisa untuk coret-coret. Nah, misal seperti itu. Lalu yang ketiga adalah misal digunakan untuk seorang arsitek maybe, karena aku pernah melihat seorang desainer bangunan gitu juga bisa menggunakan ini. Nah, itu adalah 3 angle yang berbeda. Nah, disarankan nanti seperti itu untuk testingnya di 3 konten tadi. Jadi benar-benar bisa menarik audiens yang berbeda. Nah, kalau kalian masih bingung dengan angle-angle kayak gitu, kalian kepengen brainstorming bareng-bareng. Karena kemarin juga konsultasi yang barusan selesai pagi ini, itu aku ada klien yang benar-benar sampai 4 kali pertemuan itu ya kayak gitu ya. Kita brainstorming konten iklan, karena kebetulan klien aku masih kurang di bagian konten iklannya. Itu juga bisa dibicarakan, dikonsultasikan ketika konsultasi ya. Oke, ini aku cepetin aja untuk bagian konten iklan. Intinya kalian upload medianya, entah gambar atau video. Lalu primary text-nya itu adalah bagian body, copywriting-nya. Lalu headline, ini kalau kalian di placement Facebook penting ya, harus ada headline. Kalau di Instagram enggak perlu. Ya itu akan aku percepat aja. Kayaknya aku bikin konten iklan yang pertama udah kelar. Teman-teman bisa dilihat ya. Primary text-nya silakan diisi satu aja. Headline-nya diisi, ini kalau untuk placement Facebook ya. Lalu, untuk call to action-nya silakan disesuaikan. Kalau di sini itu menggunakan shop now. Kenapa? Karena skincare ya butuhnya cuma shop now. Kalau kalian butuh learn more ya silakan dipilih. Lalu untuk destination itu silakan kalian masukkanlah landing page-nya atau halaman mendarat untuk iklannya. Selebihnya ini silakan default aja sesuai dengan settingan Meta, terus jangan dipublish dulu. Ya, kita akan bikin duplikasi sampai 3 kali. Oke? Caranya gimana? Di bagian asetnya, saat diklik silakan masuk ke bagian 3 ini. Klik duplicate. Original campaign. Lalu number of copies-nya itu menjadi 2. Oke, kenapa 2? Karena kita mau bikin 3. Langsung di duplicate aja. Oke, setelah di duplicate seperti ini, nanti silahkan di bagian konten iklannya, masing-masingnya itu kalian gantilah dengan konten iklan yang akan kalian tes. Oke, nah sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, kenapa harus testing 3 konten iklan? Terus berapa lama seharusnya itu testingnya? Terus kalau ada yang jelek itu gimana? Nantinya teman-teman silahkan campaign yang sudah kalian setup ini jalankan itu seminimalnya 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena ya 7 hari itu samplingnya datanya itu nanti menurut aku itu cukup ya. Kalau cuma sehari atau setengah hari itu kayaknya kayak orang main judi ya. Nggak cocok kalau ngiklan. Silakan jalankan 7 hari. Nanti selama 7 hari dilihat apakah ada adset dengan konten iklan yang nggak sesuai dengan KPI. Kalau ada adset yang nggak sesuai dengan KPI kalian, bisa dimatikan aja. Jebret, jangan. Kan bisa dimatikan di sini. Setelah dimatikan, berarti kan budget harian kalian itu berkurang. Kalau tadinya 300.000 per hari, berarti itu 9 juta per bulan kalau 30 hari ya. Itu kan menjadi berkurang 200.000. Sedangkan budget bulanannya 9 juta, gampang. Berarti nanti kalau misal konten iklan yang 2-nya memang winning, itu bisa kalian naikkan budgetnya. Misal lah ya, ini mati, berarti kan menjadi 200.000 per hari. Masih sisa 100 nih, ya udah. Berarti konten iklan yang oke, yang B sama A, bisa kalian naikkan masing-masing 50.000. Mas, naikin budget gitu memang nggak bahaya, po? Berdasarkan pengalaman aku melayani konsultasi, ya, kayak klien aku yang ini, yang kalian di sini, itu dia naikin budget, ya nggak apa-apa, it's fine, ya. Karena kenapa?
ya produknya bagus, konten iklannya memikat ya. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Intinya adalah ngulik di luar dashboard. Seperti ini itu hal yang sepele. Terus aku mau menjawab pertanyaan, kenapa ini harus ngetesnya 3 angle konten iklan? Jadi begini ya, yang namanya iklan guys, ya, itu kita bener-bener nggak tahu angle mana yang itu bakal diserap paling oke oleh audiens. Bahkan kita udah riset pun, sehebat apapun riset kalian, nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan gambar pun itu bisa mengalahkan video. Oleh karena itu, aku menyarankan di sini testingnya 3 konten iklan pakai di masing-masing adset supaya di kemudian hari bisa di-kill kalau ada yang jelek. Kemudian hari, bulan berikutnya misal, kalau ada konten iklan baru, bisa kalian bikin adset baru lagi di situ. Kan enak ya. Karena guys, zaman sekarang, bahkan nanti, kedepannya nanti ya, orang akan semakin lebih pinter ya. Kita hanya bisa memikat mereka lewat produk sama konten iklannya. Dashboard itu perkara yang sepele ya. Jadi jangan fokus di sini. Oke guys, itu aja untuk Facebook Ads Anti Dukun series kali ini. Semoga apa yang aku share kali ini bisa langsung kalian praktekkan. Harusnya sih langsung bisa, kecuali kalian omdo. Oke, gitu aja. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.